Kita akan meneruskan dengan pentelaan daripada doa Bapa kami. Mari kita membaca sekali lagi doa Bapa kami dari Matius pasal ke-6. Injil Matius pasal ke-6. Kita membaca satu kali lagi. Kata Yesus Kristus, engkau berdoa harus seperti ini. Kita membaca dari ayat ke-9. Mari kita membaca. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami apa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami minta Tuhan membuka pikiran dan hati kami. Setelah kami membuka buku kitab suci-Mu, kiranya pencerahan dari Roh Kudus tiba kepada kami, dan kami boleh menjadi orang Kristen yang lebih memahami, lebih menuruti kehendak Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, selama kita membicarakan, merenungkan tentang doa Bapa kami, maka hari ini adalah kali ketiga kita bicara tentang datanglah kerajaanmu. Orang yang hidup di dalam dunia, tapi dengan iman melihat dunia yang akan datang, dia tidak akan puas dengan apa yang kita lihat di dalam dunia ini. Orang yang hidup di dalam dunia dengan iman menuju kepada dunia yang lain, kita mengetahui ada janji Tuhan, ada kehendak Tuhan yang lebih tinggi daripada apa yang dikerjakan oleh manusia di dalam pemerintahan kerajaan di dunia ini. Sehingga di dalam sedalam-dalam hati kita, kita berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaanmu. Bolehkah kita puas dengan keadaan pemerintah di dunia ini? Adakah orang yang bisa sungguh-sungguh mencapai sesuatu masyarakat yang makmur dan adil? Sir Arnold Toynbee mengatakan ini tidak mungkin. Karena beribu-ribu tahun ini semua pergumulan di dalam politik hanya membuktikan satu ayat di Alkitab, yaitu upah dosa adalah maut. Dan manusia tidak mungkin mencapai kemakmuran dan keadilan di dalam sekaligus. Komunisme berusaha membuat masyarakat lebih indah, lebih merata. Akibatnya mereka hanya meratakan seluruh umat manusia ke dalam kemiskinan, dan tidak pernah memungkinkan meratakan manusia ke dalam kekayaan. Itu sebab setelah tahun 1917 Bolshevik Revolution di Leningrad sudah jadi, akhirnya sampai tahun 1989 Soviet harus hancur. Karena masyarakat yang dididik oleh manusia tidak mungkin mencapai kesempurnaan yang sejati. Saudara-saudara sekalian, kita melihat Tuhan kadang-kadang mencampur tangan di dalam politik di dalam dunia. Demikian di Amerika, demikian di Afrika, demikian di Asia, dan juga di Indonesia. Saudara-saudara, di dalam kita melihat bagaimana tangan Tuhan campur di dalam segala politik dan dunia. Saya ingin tanya, apakah peranan orang Kristen? Apakah pengaruh kitab suci melalui Kristen kepada masyarakat? Jikalau orang Kristen hanya meminta Tuhan berkati diri kita sendiri dan tidak pernah memikirkan bagaimana melalui prinsip firman Tuhan untuk mempengaruhi masyarakat, bangsa dan negara, kita hidup di dunia ini tidak berarti terlalu banyak. Kiranya Tuhan memberkati kita. Di dalam gereja ini kita ada pusat pengkajian masyarakat dan agama. Ini merupakan salah satu instansi yang mempunyai hal yang seperti ini di antara semua gereja. Apa sebabnya? Karena kita mau menyuarakan prinsip Alkitab, firman Tuhan,
untuk memberi sinar kepada politik, sinar kepada masyarakat di Indonesia, sehingga orang yang hidup di dalam negara ini boleh melihat kemuliaan daripada Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang disebut sebagai cultural mandate. Kita bukan hanya memiliki gospel mandate saja, kita juga mempunyai culture mandate. Bagaimana memandatkan firman Tuhan yang mempunyai pengaruh kepada pikiran, kepada ideologi, kepada politik, kepada strategi, kepada polisi, kepada ekonomi, kepada bisnis, dan kepada pendidikan di seluruh dunia, di mana manusia selalu merajalela biar Tuhan campur tangan di dalam hal ini. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang begitu banyak hal yang kita kecewa daripada dunia ini, sehingga kita mengharapkan kerajaan Tuhan datang. Apakah itu kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan adalah pemerintahan Tuhan Allah. Kerajaan Tuhan adalah kuasa Tuhan Allah. Kerajaan Tuhan adalah wilayah di mana Tuhan mempunyai kedaulatan untuk mengerjakan segala sesuatu menurut keinginannya kepada umat-umat yang taat kepada Dia. Saudara-saudara, di dalam seluruh dunia semua orang dicipta oleh Tuhan. Tapi di antara yang dicipta ada kaum pilihan yang disebut people of God. Saudara-saudara, jangan lupa gereja di dunia ini adalah mewakili umat Tuhan yang menerima pemerintahan dari Tuhan sendiri. Sehingga gereja adalah miniatur dari kerajaan Allah. Pada waktu Yesus Kristus berkata, "My kingdom is not from this world." Dia mengetahui bahwa dia tidak merebut, tidak menginginkan, tidak ambisi untuk menjadi kaisar di dalam dunia. Yesus datang ke dunia bukan mau merebut kuasa politik. Yesus datang ke dunia bukan mau menginginkan kekuasaan besar pada dirinya untuk mengatur manusia semau dia sendiri. Yesus datang ke dunia menjadi pelayan, menjadi budak, melayani orang sampai akhirnya menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib. Dan di sini kita melihat yang menjadi kerajaan Allah mempunyai ambisi yang berbeda dengan ambisi yang berdosa. Mempunyai satu rencana yang berbeda dengan rencana orang yang belum bertobat. Saudara-saudara sekalian, orang dunia semua memikirkan tentang ambisi sendiri, kuasa sendiri, kekayaan sendiri, keuntungan sendiri. Semua berdasarkan keserakahan dan egosentrik, hidup yang memusahkan pada diri. Tapi orang Kristen harus mengetahui, my kingdom is not from this world. Kerajaanku bukan di dunia ini. Itu sebab kalau kita masih hidup di dunia, kita hidup di dunia untuk memperkembangkan kerajaan Allah di dalam dunia, untuk mewujudkan kehendak Allah di dalam hidup kita, untuk kita memuliakan Tuhan selama kita masih di dalam dunia ini. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang menjadi contoh bagi kita. He holds nothing for himself in this world. Yesus tidak mempertahankan sesuatu menjadi miliknya. Yesus menyerahkan segala sesuatu. Yesus mendirikan kerajaan Allah. Sebelum Yesus datang, banyak kerajaan dunia. Setelah Yesus datang, dia mengatakan kerajaan Allah sudah hadir, ada di dalam hatimu. Biarlah hati-hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang menjalankan kehendak Tuhan, menyerahkan diri, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita mempunyai minat untuk menjadikan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Jikalau kita semua orang mempunyai tujuan seperti ini, hidup kita pasti berbeda dengan orang yang belum Kristen. Jikalau hidup kita pikirkan surga di sana dan akan datang kerajaan Tuhan Allah di sini, biar kita menjadi orang yang mempersiapkan diri. Dan saudara-saudara, kerajaan Allah ada 5 hal yang kita perhatikan. Pertama, siapa rajanya? Kedua, siapa rakyatnya? Ketiga, apakah inti kebenaran di dalam kerajaan ini? Dan keempat, prinsip pemerintahan, prinsip yang bagaimana? Dan kelima, siapa yang melaksanakan semua pemerintahan prinsip ini di dalam pelaksanaan? Saudara-saudara, first, the king in the kingdom of God is God himself. Allah sendiri menjadi raja di dalam kerajaannya. Jika orang berkata, aku hidup di dalam kerajaan Allah, dan dia tidak memperalahkan Allah,
tidak memperajakan raja di atas segala raja, tidak berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh abdi dan takut kepada Dia, ini orang omong kosong. Saudara-saudara, if you are the citizen of the kingdom of God, you should recognize and meet the lordship and the kingdom which is from the God, our God. Engkau harus menghormati Dia, honor Him as King, honor Him as your God, honor Him as your master, and submit your life to be controlled only by God. Allah adalah raja di dalam kerajaannya. Kedua, di dalam kerajaan Allah, siapa rakyatnya? Rakyatnya adalah orang yang dipilih dan akhirnya digerakkan Roh Kudus dan akhirnya menyerahkan diri dan sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai juru selamat dan diperanakan pula oleh Roh Kudus. Those who are born again by the Holy Spirit, who willingly come to Him, accept Christ as a personal Savior, and you submit yourself in the kingdom of God. Saudara-saudara, Allah adalah Raja. Orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah rakyatnya. Ketiga, di dalam kerajaan ini ada kebenaran apa yang menjadi konstitusi dari seluruh intisari pemerintahan kerajaan ini? Kitab suci. The Bible is the constitution. The Bible is the law. The Bible is the content of God's ruling in His people's heart. Dengan Alkitab menjadi intisari daripada kerajaan Tuhan Allah, menjadi kebenaran yang menjadi pedoman bagi kita. Tuhan mengontrol seluruh gereja, mengontrol semua orang yang percaya kepada Dia di dalam kuasanya menurut perintah daripada kitab suci. Keempat, apakah prinsip dari pemerintahannya? Saudara-saudara, di dalam satu kerajaan pasti ada prinsip pemerintahan, dan prinsip pemerintahan itu disari daripada konten kebenaran yang dipercaya oleh Dia. Itu sebab di dalam orang Kristen kita patuh kepada Tuhan, kita dikontrol oleh Tuhan karena Tuhan memakai prinsip kerajaannya untuk memerintah dan mengontrol kita masing-masing. Apakah yang menjadi prinsip pengkontrolan? Apa yang menjadi prinsip pemerintahan Tuhan? Yaitu righteousness, dikayosune. Saudara-saudara, di dalam dunia penuh dengan dosa, di dalam gereja penuh dengan keadilan kebenaran Allah. Di dalam kerajaan setan, setan pakai dosa mengontrol dan menguasai miliknya. Di dalam gereja, Tuhan memakai keadilan kebenaran untuk menguasai memerintah miliknya. Itu sebab mari kita menyerahkan mata kita menjadi alat kebenaran, kuping kita menjadi alat kebenaran, tangan kita menjadi alat kebenaran, kaki kita menjadi alat kebenaran, seluruh tubuh kita menjadi perkakas alat kebenaran. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di Roma pasal 6, dedicate your body and your organ to be the servants of the righteousness. Dengan demikian kita melakukan hanya kebenaran yang dicatat di kitab suci. Kita memikirkan hanya kebenaran, kita mendengar hanya kebenaran, kita menjalankan hanya kebenaran, kita menyenangi kebenaran untuk menguasai seluruh hidup kita. Saudara-saudara, dengan demikian kebenaran menjadi prinsip pengaturan dan prinsip pengkontrolan dan prinsip pemerintahan di dalam kerajaan Allah. Terakhir, siapa yang melakukan hal ini sehingga terwujud segala kemuliaan ini? Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita melalui Kristus takluk kepada Tuhan Allah. Roh Kudus menyinari kita, mengerti kitab suci untuk submit kepada Tuhan. Roh Kudus memimpin hidup kita untuk bertakluk kepada kedaulatan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, itu sebab kita menjadi kerajaan Allah, diwujudkan di dalam miniatur, yaitu gereja. Gereja adalah simbol kerajaan Allah. Gereja adalah wakil kerajaan Allah. Gereja adalah miniatur kerajaan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada waktu manusia tidak lagi mengingat Tuhan, negara di dunia akan mempermalukan kerajaan Allah. Pada waktu manusia melupakan kitab suci, negara Kristen pun bisa menghasilkan banyak pemimpin yang dipakai oleh setan. Mengapakah Jerman menghasilkan Hitler?
Mengapa kan negara Rusia menghasilkan Lenin dan Stalin? Bukankah itu negara yang sudah dipengaruhi oleh Kristen? Tapi karena orang Kristen di situ tidak mengingat, tidak mematuhi, dan tidak menghormati kitab suci, akhirnya gereja menjadi pudar, orang Kristen menjadi suam, iman itu luntur, dan ideologi-ideologi dunia melawan Alkitab masuk ke dalam gereja. Gereja tidak lagi menjadi teladan. Gereja tidak lagi menjadi contoh. Daerah Kristen menjadi kerajaan yang bertakhta setan. Saudara-saudara, itu sebab jangan kita membanggakan kita di daerah Kristen atau kita di dalam masyarakat Kristen. Dari masyarakat Kristen mungkin menghasilkan banyak orang yang melawan Tuhan. Dari banyak orang tidak Kristen, mungkin sebagian yang mendapatkan anugerah umum hidup di dalam mengikuti hati nurani mereka. Itu sebab orang dunia sulit melihat di mana perbedaan gereja dengan yang bukan gereja. Orang dunia sulit bisa memisahkan apa artinya Tuhan menyertai gereja atau tidak. Di Indonesia ada gereja yang bertikai sampai pakai palu membacok kepala pendeta. Di Indonesia ada perpecahan gereja-gereja yang mempermalukan Tuhan dan ditertawakan oleh orang. Saudara-saudara, jangan sombong karena engkau anak Abraham. Tuhan berkata, jangan berkata dalam hatimu, we are the descendant of Abraham. Yesus berkata, Tuhan sanggup membangkitkan dari batu-batu anak-anak Abraham dan mengusir kamu yang katanya anak Abraham keluar dari kerajaannya. Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, kita melihat semenjak Kain membunuh Abel, tidak ada pemerintah yang beres. Di dalam ide kita mengetahui bagaimana mempunyai pemerintah yang baik. Ikatlah raja dengan konstitusi, biar kita memimpin para rakyat untuk mempunyai pengertian dan pernyataan hak asasi manusia diwujudkan. Kita mempunyai pikiran yang begitu banyak. Konstitusi begitu rumit. Tapi manusia yang hatinya jahat selalu mencari selang-selang di tengah hukum-hukum untuk melawan hukum, lalu untuk boleh tidak usah dihukum. Let thy kingdom come. Biar ini menjadi satu suara hati kita, menjadi satu permintaan yang sungguh-sungguh. Tuhan, saya minta kerajaan-Mu datang. Jika kau berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Saya mau tanya, apa yang harus engkau lakukan sebagai orang Kristen? Are you truly the son of God? Are you truly the children of God? Are you truly have been regenerated by Holy Spirit? Jika engkau sungguh-sungguh sudah diperanakan pula, engkau seharusnya mempunyai Tuhan di dalam hatimu. Bukan lagi uang, bukan lagi kuasa, bukan lagi benefit, bukan lagi segala profit, bukan lagi manusia yang menguasai engkau. Tapi Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam hatimu, yang memimpin engkau, menguasai engkau, dan mengarahkan seluruh hidupmu. Saudara-saudara sekalian, saya sekali lagi mengingatkan, engkau adalah orang Kristen, engkau berada di gereja. Gereja adalah miniatur kerajaan Allah. Biar nama Tuhan Allah dipermuliakan, seperti doa kita, dikuduskanlah namamu. Melalui sesuatu penyerahan kita yang sungguh-sungguh abdi kepada Tuhan Allah. Melalui seluruh ketaatan kita, sungguh-sungguh memuliakan Allah. Orang lain melihat Tuhan melalui kita. Sikap kita bagaimana terhadap Tuhan akan mempengaruhi orang lain bagaimana bersikap kepada Tuhan juga. Bagaimana kita melaksanakan kehendak Tuhan menjadi teladan untuk mereka menyontoh bagaimana harus melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, orang yang tidak Kristen tidak pernah melihat Allah. Yang mereka lihat adalah Kristen. Orang Kristen yang tidak mewakili Allah bikin mereka salah konsep tentang Allah. Kalau Allah yang diwakili oleh Kristen adalah seperti ini hidupnya, maka mereka melecehkan Tuhan. Mereka menghina Allah. Mereka menghina Tuhan yang kita sembah sujud. Dan mereka akan menghina gereja.
Tetapi jika gereja sungguh-sungguh menjalankan, mentaati, melaksanakan, mewujudkan kehendak Tuhan yang tercantum di dalam kitab suci sebagai wilayah kebenaran yang kita pelajari, dan mendapatkan sari dari dalam, memperoleh kebenaran sebagai prinsip pemerintahan Tuhan untuk kita abdi ke dalamnya, maka kita boleh memuliakan Tuhan. Kelakuanmu yang baik dilihat oleh orang-orang di dunia, supaya nama Bapamu di surga dipermuliakan. Demikian Yesus Kristus berkata di dalam Matius pasal 5, setelah dia mengatakan kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Lalu dia berkata, kota yang dibangun di atas bukit tidak bisa disembunyikan. Saya dari dulu tidak mengerti kenapa kamu terang dunia, kamu garam dunia, langsung disambung dengan satu kalimat, kota yang dibangun di gunung tidak bisa disembunyikan. Apa artinya? You are the center of eyesight of human beings. They concentrate and they are looking at you. Gereja disorot, gereja diperhatikan, gereja dinilai, gereja sedang diawasi oleh mata semua orang yang tidak Kristen. Mereka mau lihat gereja kerja apa, mereka mau lihat pendeta kerja apa. Saudara-saudara saya hidup di zaman ini, banyak hal yang saya kesal sekali. Saya hidup di dalam zaman ada pendeta yang bikin malu kekristenan. Lalu mereka bagaimana berkhotbah saya tidak mengerti. Bagaimana mereka berdiri dari panggung untuk mewakili Tuhan. Pendeta-pendeta kalau tidak bertanggung jawab, semaunya sendiri hanya karena diberikan uang. Kalau demikian, seluruh dunia boleh pakai uang untuk mengatur segala sesuatu. Di situ pemerintahan Tuhan Allah tidak ada. Pemerintahan keadilan tidak ada. Pemerintahan daripada kebajikan daripada Tuhan Allah tidak ada. Kita bukanlah demikian. Mari kita mengatakan, Tuhan, I am your people. I am yours. Let me manifest your glory through my life, my speech, my walk. Biar di dalam pekerjaanku, kataku, pikiranku, segala perbuatanku, aku menyatakan kemuliaan-Mu. Di dalamnya ada keadilan, di dalamnya ada kebenaran Tuhan. Di kayu sune daripada Allah menyatai dan menyatakan kebesaran Tuhan melalui saya. Saudara-saudara, let Thy kingdom come from me. Start from me. To represent, to manifest, to glorify You. Biar setiap orang Kristen berdoa seperti ini. Setiap orang Kristen mengabdi seperti ini. Di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Yang belum datang, aku tahu saya sekarang harus mempersiapkan hati. Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah sudah ada di hatimu. Is the kingdom of God here? Yes. If the kingdom of God here already, not. So already and not yet. Yang sudah datang adalah gereja. Yang belum datang adalah perwujudan Kristus akan kembali menjadi raja seluruh dunia. Waktu itu dia akan pakai tongkat besi untuk menguasai segala bangsa. Dan waktu itu semua hal takluk kepada Kristus. Sebelum hari itu tiba, biar gereja dan orang Kristen benar-benar sadar dan waspada bahwa kita mewakili Kristus dan kita menjadi teladan di dunia ini. Saudara-saudara, dunia ini tidak ada kerajaan yang beres. Dunia tidak ada pemerintah yang sempurna. Tidak ada ide yang paling ideal di dalam pemerintahan di dalam dunia. Semua konstitusi ada kelemahan. Semua pembikin konstitusi ada motivasinya sendiri. Semua orang-orang yang membuat hukum selalu memikirkan profit sendiri terlebih dahulu. Sehingga dia membuat hukum untuk orang lain bukan untuk diri sendiri. Itulah kelemahan daripada hukum dan semua bylaw. Karena yang menulis mempunyai target untuk orang lain, bukan untuk sendiri. Psychology is fail. Karena dalam psikologi, every psychologist think he is the healer of this world. Dia seperti dia adalah yang menyembuhkan seluruh dunia. Lalu orang lain menjadi objek untuk diatur dan disembuhkan. Padahal waktu dia sekolah, dia studi psikologi pun mungkin daripada ingin mengetahui isi hati rahasia orang lain. Itu psikologi sudah tidak sehat. Saudara-saudara, psikologi dari Sigmund Freud
sampai Carl Jung, sampai Watson, sampai Adler, sampai Otto Rank, dan semua school, saya percaya satu hari akan pudar. Karena firman Tuhan sudah memberikan cara lebih tuntas daripada bagaimana mengerti hati manusia, daripada orang-orang psikolog ini. Saudara-saudara, jikalau teologi tidak mengutamakan Tuhan, jika psikologi tidak mengabdi Tuhan, jikalau politik bukan untuk kemuliaan Tuhan, jikalau ekonomi bukan untuk kemuliaan Tuhan dan keadaan yang diperlukan seluruh rakyat, semua itu akan menjadi kerusakan yang kita lihat di dalam dunia ini. Saudara-saudara, melalui orang seperti Murdoch, saudara-saudara, yang telah menipu ratusan, jutaan orang dan dijatuhkan hukuman 150 tahun di dalam penjara. Waktu seorang jurnalis datang kepada dia, tanya dia, "What do you feel, Murdoch? Apa yang kau rasakan?" Dia mengatakan, "I did not know why people are so easy to be cheated." Inilah salah seorang ekonomi orang kaya yang paling besar di dunia. Dia akhirnya dengan nangis karena istrinya sudah marah sekali dan ingin cerai sama dia. Anak dia yang satu sudah bunuh diri dan dia masuk penjara 150 tahun. Dia telah menipu berjuta-juta manusia, merugikan berpuluh-puluh triliun dari manusia yang uangnya titip kepada dia. Penipu terbesar di dalam sejarah. "What do you feel, Mr. Murdoch?" Dia mengatakan, "Saya tidak mengetahui. Saya tidak ngerti kenapa manusia begitu gampang ditipu." Saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang ekonom, begitu banyak orang yang kaya memakai penipuan yang paling halus untuk secara tidak sadar merampas uang dari banyak orang menjadi uang di dalam kantong mereka. Dan mereka tidak usah dihukum karena mereka mengetahui hukum lebih banyak dari ahli hukum yang akan menghukum mereka. Mereka mengetahui bagaimana melarikan diri dari hukum dan tidak usah dihukum oleh pemerintah. Negara-negara di dunia tidak beres. Semua kerajaan di dunia harus hancur. The kingdom of this world will become the kingdom of God and His Christ. Inilah satu janji di dalam Alkitab Wahyu. Pada satu hari kerajaan-kerajaan dunia akan semua berubah menjadi kerajaan Tuhan dan kerajaan daripada Kristusnya. Itu sebab kita mengatakan, "Let thy kingdom come." Saudara-saudara, berkali-kali saya berkata, di dalam dunia ini, I am so pessimistic to this world, but I'm so dynamic in doing God's word in this world. Saya sangat pesimis, saya sangat negatif melihat kebudayaan, pemerintahan, segala sesuatu di dalam dunia, semua mengecewakan. Namun demikian, we are only a guest in this world. We are only a traveler going through the eternal kingdom of God. How should we do? Apa yang harus kita lakukan? To this world we must be pessimistic. Dunia ini tidak ada pengharapan. Tapi for doing God's work, we must be optimistic. We must be dynamic. We must be positive. Dengan positif kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam dunia yang pesimis. Dengan optimistik kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Dengan berbanting tulang melayani Tuhan di dunia yang mengecewakan kita. Ini adalah sikap benar dari orang Kristen. Kita adalah musafir, kita adalah tetamu, kita di dunia hanya sementara. This world is not our eternal home. This world will pass away. Even though we should work for the Lord to transform the world as good as possible. Kita harus merubah dunia dengan semangat supaya dunia lebih baik menurut kehendak Tuhan. Itulah tugas kita, saudara-saudara. Kita semua tidak layak dan semua tidak mampu, semua kurang kualifikasi, boleh dipakai oleh Tuhan secara penuh untuk merubah dunia. Tapi try your best, try my best. Mari kita semua berusaha sebaik mungkin untuk merubah dunia ini. Saudara-saudara, saya melihat pada waktu reformator, Martin Luther, Melanchthon, Calvin, Zwingli, Bullinger, Theodor Beza, semua berusaha merubah dunia ini menjadi lebih baik. Akhirnya justru negara-negara yang pernah mengalami siraman berkat,
mengalami pembaptisan dari reformasi. Satu-satu menjadi sekular. Tadi kita dengar Belanda, 50% orang tidak percaya Tuhan. 40% orang suam-suam. Hanya 10% yang kadang-kadang ke gereja. Di antara 10% itu banyak orang tua. Pada waktu saya pergi ke konser Gebau, itu salah satu konser terbaik di dunia. Akustiknya luar biasa. Saya sama istri saya pergi setengah jam sebelum mulai konser. Saya mau melihat, menikmati gedung itu bagaimana bisa menjadi begitu baik. Lalu saya waktu masuk, cuma saya sama istri saya, rambut hitam. Sesudah itu orang mulai masuk, setengah jam kemudian penuh sesak. Dan kecuali saya sama nyonya saya, rambut hitam, semua rambut putih. Saya sangat sedih. Negara yang begitu agung, memiliki musik yang begitu hebat. Sekarang hanya orang tua yang dengar musik klasik. Lalu saya tanya orang Belanda, where are your young people? Dia optimistik, naif. Dia menjawab satu jawaban yang saya kecewa luar biasa. They will come when their hair becomes gray. Orang muda sekarang tidak mau datang dengan musik yang baik. Nanti tua kembali ke sini kok. How do you know? Kalau mereka sekarang sudah dipengaruhi oleh itu musik rock, musik metal. Masakan mereka tua akan senang ini? Mungkin 5%, mungkin 10%. Dengan demikian culture is going down, declining. Kebudayaan akan luntur, teologi luntur, iman Kristen luntur. Kita berdoa, let thy kingdom come. Kita berdoa, God revive your church. Revive your church. How can the church be revived? Except evangelization. Kalau tidak mengabari Injil, gereja membunuh diri. Kalau tidak mengabari Injil, gereja akan mati sendiri. Mengapa gereja ini begitu diberkati oleh Tuhan? Karena kita mementingkan pengabaran Injil. Kita membuat KKR regional. Kita bikin Kapin. Di dalam 2 tahun Kapin sudah mencapai 400.000 orang. Tapi engkau tidak mau pergi lihat. Saudara-saudara sekalian. Nanti 100 kota sudah selesai. Engkau mau melihat. Sudah tidak ada kesempatan. Saudara jangan main-main sama Tuhan. Orang yang betul-betul hatinya dia penginjilan, tak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Dan gereja yang mengajarkan penginjilan, tak mungkin tidak dibangunkan. Sekarang banyak gereja kelihatan bangun sekali. Itu kebangunan yang palsu. Karena di situ bukan Injil yang dikabarkan. Saudara-saudara, gereja Reform Injil Indonesia berusaha membuat revolusi dan membawa manusia dengan sungguh-sungguh hatinya cinta Tuhan datang dengan Injil. Jikalau kita hidup bukan mendukung kebenaran, biar kita mati saja. Jikalau kita hidup bukan untuk mengabari Injil, biar kita cepat-cepat pergi kepada Tuhan. Kita masih berada di dunia karena apa? Karena Tuhan mau kita mengabarkan Injil. To evangelize is the key of the revival. Saudara-saudara, Indonesia sama, Belanda sama, Jerman sama. If we do not evangelize the younger generation, there's no hope, no future for the church. If church want to be the miniature of the kingdom of God, let we start from evangelizing our young people. Saya kadang-kadang pikir, kenapa pendeta lain waktu tua pendengarnya tidak ada? Kenapa saya sudah tua masih pemuda ribuan datang kepada saya? Saya tanya kenapa? Karena saya hebat? No. I am nothing. I'm not worthy. I'm useless. I'm no qualification to work for the Lord. But because God's grace. Karena anugerah Tuhan. Pada waktu saya umur 17, saya berjanji sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengabari Injil kepada anak-anak. Meskipun besok saya sudah tua, saya tetap khotbah kepada anak-anak. Tuhan tolong saya mempunyai cinta kepada anak-anak. Dari kecil mereka anak saya cintai, saya khotbahin, saya bimbing mereka sampai besar. Maka gereja ada hari depan. Tuhan sudah mendengar doa saya. Semenjak umur 17 saya berkhotbah kepada anak-anak kecil. Sampai sekarang umur 74 saya masih khotbah kepada anak-anak kecil. Ini kali saya ke Davao, saya kira sudah 36 tahun tidak datang. Orang di sana pasti semua sudah lupa saya. Tak ada orang datang dengan khotbah saya. Engkau sudah tua umur 74. Siapa mendengar khotbahmu?
Tapi begitu saya masuk ke dalam ruangan, saya kaget. Hampir 9.000 di dalam dan 2.500 di luar. Di antaranya 60-70% anak-anak muda umur 20-30. Lalu saya tanya, why it happened? How can this be? Oh God, you are great. You use this old man to preach again to the fourth generation of young people. Tahun 57, tahun 77, tahun 97, sekarang tahun 2014. Saya melihat anak-anak sudah setiap 20 tahun Tuhan kirim di dalam kebaktian yang saya pimpin. Kenapa? Saya tahu ada orang yang sekolah sama saya, yang sama-sama sekolah teologi. Sekarang dia khotbah, tak ada orang mau dengar. Karena dia dari dulu tahunya khotbah sama orang tua. Nak mau khotbah sama anak muda. Jadi khotbah sama orang tua mati. Habis dia punya pendengar. Gampang sekali kan? Saya khotbah ke anak muda. 10 tahun kemudian anak muda jadi lebih besar lagi. Anak kecil jadi dewasa. Mereka masih ingat. When I was 10 years, Stephen Tong came to preach to me. Now I'm 20 years. I still eager to listen to his preaching. Dan karena saya terkhotbah kepada anak-anak, semangat saya juga terus menjadi muda. Saya bukan sebenarnya orang tua kan? Coba lo khotbah di sini, kamu ke sini, pasti lebih tua dari saya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bekerja terus, bekerja di dalam sepanjang sejarah. Caranya adalah memberikan anak-anak. Kita kalau tidak menginjili anak-anak, kita tidak peduli anak-anak, kita sendiri tidak ada hari depan. There's no future for people who never take care of the children, never pay attention to the rising generation, never supply the need of the youngsters. Saudara-saudara, Tuhan berkata di ayat terakhir di dalam Nabi Yunus, engkau mencintai pohon ini yang kau tidak tanam. Kalau pohon ini saya ambil, kau marah. Kau menyayangi pohon ini. Engkau tidak tahu saya menyayangi 120.000 anak-anak kecil yang berada di kota Nineveh yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Engkau hanya memikirkan keuntunganmu. Engkau tidak pikirkan anak-anak perlu diinjili. After Yunus, setelah Yunus 150 tahun, Nahum berkata, tumpaslah Nineveh. Nineveh bertobat pada waktu Nabi Yunus. Nineveh ditumpas pada waktu Nabi Nahum. 150 tahun perbedaan. Apa perbedaan? Karena tidak menginjili terus, akhirnya harus dihancurkan. Di manakah Babylon sekarang? Tidak ada. Di manakah Mesir sekarang? Tidak ada. Di manakah Mesopotamia, kerajaan-kerajaan sekarang? Tidak ada. Di mana Assyria sekarang? Tidak ada. Di manakah kerajaan Romawi? Tidak ada. Di manakah gereja? Ada. Karena gereja terus menginjili anak-anak. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya berkhotbah di Singapura. 6.000 anak kecil dengan khotbah saya. Dari umur 8 sampai umur 13. Seorang daripada pusat keadilan seluruh dunia. Dari Washington namanya Dr. Profesor James Skillen. Dia datang di situ, dia lihat. Dia kaget sekali. Dia mengatakan, how can this old man preach to the young people of 8 years old, 6,000 people. Lalu dia perhatikan anak, diam dengar. Sudah selesai sampai anak-anak yang mau menerima Tuhan maju ke depan. Saudara-saudara, kira-kira 2.800 anak-anak datang ke depan, nangis, minta Tuhan ampuni dosa mereka. Lalu James Gill mengatakan, now there is no such people in the West. Western people should learn from this old man in the East. How to preach to the young people. How to preach to the children. Saudara-saudara, saya terus mengkhotbahkan kepada anak-anak. Waktu anak-anak dewasa, ingat saya. Waktu lebih dewasa lagi, masih ingat saya. Waktu mereka tua, saya lebih tua, masih ingat saya. Sehingga khotbah saya tidak habis-habis. Pendengar saya tidak berhenti-berhenti. Anak muda terus muncul. Saya melihat 20 tahun terakhir Indonesian university students is now taken away by the Satan. Sekarang persekutuan mahasiswa, persekutuan orang-orang di kampus di mana? Saudara-saudara, mau kemanakah kita?
Biar kita berdoa supaya Tuhan membangkitkan gereja. In any 20 years, should be a great preacher come out to shout, to cry, and to call people return to the Lord. Eropa selama 100 tahun, kurang 5 generasi pengkhotbah yang berkuasa. So many people are very academic, but not dynamic. So many people research, study so well, but they do not approach people. Mereka mempunyai segala titel degree yang besar-besar hanya untuk mereka menikmati sendiri hebat, nanti sama-sama dikuburkan ke dalam peti mati. Tapi harus ada pendeta yang berteriak seperti Elias di Gunung Karmel. Ada pendeta yang berteriak seperti Yunus di kota Niniwe. Ada orang berteriak seperti Paulus di Efesus. Ada orang berteriak seperti Yesus di padang balantara. Ada orang berteriak seperti Yohanes Pembaptis. Dengan demikian generasi masa dengan mata mereka melihat God is still living. God is now preaching. God is now speaking to me. And this generation to return to the Lord. Saudara-saudara sekalian, kerajaan Allah akan datang. Sebelum kerajaan Allah datang, biar orang Kristen mewakili kerajaan Allah, menjadi orang yang abdi kepada Tuhan dan sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaan yang Tuhan pimpin. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan 2 negara yang paling besar di dunia dan kecelakaan yang terjadi. Pertama adalah Amerika dan kedua adalah Rusia. Di dalam abad ke-20, 2 negara paling adikuasa adalah Amerika dan Rusia. Pada waktu abad ke-19, Inggris merajalela. British Empire covered the biggest land in the history of mankind in the end of the 19th century. Pada waktu Victoria sebagai ratu yang paling besar. Dan di situ seluruh dunia dikuasai oleh Inggris. Sebagian besar tempat. Dari Kanada sampai Australia, sampai New Zealand, sampai Palestina, sampai di Perancis, sampai di Afrika. Begitu banyak tempat yang dimiliki oleh dia. Tetapi setelah abad 20 mulai, Inggris mulai pudar. Amerika mulai naik. Amerika dulu ditekan oleh Inggris karena mereka melawan penjajahan daripada Inggris. Washington berusaha untuk menjadi negara merdeka. Saudara-saudara. Dan saya tahu you semua mengerti George Washington is the father of United States. Dia adalah founder of the United States. Tetapi terjadi satu hal yang sangat menakutkan. George Washington pernah pada satu malam mendapatkan wahyu dari Tuhan. Menurut dia. Kami orang Reform tidak tentu percaya ini. Tapi menurut Washington DC, dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. God told him, according to him, God said to George Washington, Washington, the country you are going to build will be the strongest, will be the biggest country with the strongest power in the history of mankind. Negara yang kau dirikan akan menjadi negara yang paling besar, paling berkuasa, menjadi negara paling kuat di dalam sejarah seluruh hidup manusia. You akan dirikan negara paling besar. Dia senang sekali. Mendadak kalimat itu berubah. Menurut dia Tuhan berkata, but one day your country will suddenly disappear from the world history. Satu hari negaramu akan menghilang mendadak di dalam sejarah daripada dunia. Dia bangun. Dia tulis kalimat-kalimat yang Tuhan wahyukan kepada dia. Simpan di satu tempat. Dan beritahu kepada orang-orang yang paling penting. Saudara, saya tidak ngerti. Kenapa negara ini akan menjadi besar. Dan satu kali akan menjadi hilang. Saya tidak ngerti itu. Ini hanya membuktikan tidak ada rejim. Tidak ada pemerintah yang bisa merajalela terus-menerus di dalam sejarah. Saudara-saudara. In Chinese history, the first emperor Qin Shi Huangdi is the most powerful. But his regime is the shortest. Only 15 years. Dia sampai membuat tembok raksasa 6.000 kilometer. Di dalam pemerintahan dia hanya berpuluh-puluh tahun bisa bangun. Dia bisa bikin tembok raksasa 6.000 kilometer di dalam beberapa puluh tahun.
Tetapi saudara-saudara, mendadak generasi kedua dia sudah berhenti. Lalu cucunya menyerah dan kerajaannya hancur. Adakah kerajaan yang kekal di dunia? Tidak ada. Seperti apa yang dikatakan oleh Plato, di dalam dunia yang sementara, mungkinkah kita mendapatkan yang kekal? Di dalam dunia yang relatif, mungkin kita memperoleh yang mutlak? Di dalam dunia yang bergoncang, mungkinkah kita mendapatkan sesuatu yang tidak bergoncang? Jawabannya adalah mutlak no. Tapi Alkitab di dalam Ibrani berkata, kita telah mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. We have already inherited the unshaken kingdom of God. Maka kita harus dengan segala perasaan takut dan di dalam kesucian mengabdi kepada Tuhan yang berada di surga. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudara, saya tidak mengerti kalimat Washington apa artinya. Saya baca itu pada waktu saya masih umur 23. Di dalam sesuatu footnote dari satu buku yang ditulis oleh Profesor Lee Chen Chang di Gordon Conwell Theological Seminary. Dan saya melihat berapa puluh tahun kemudian, umur 23 sampai 74, sudah lewat 51 tahun. Baru terakhir 5 tahun, saya melihat Amerika merosot. Saudara-saudara, selama 15 tahun ini, Amerika merosot, ekonominya terus turun. Dan sekarang dia sudah hutang Tiongkok triliun dolar. Negara yang paling kaya menjadi miskin, menjadi utang besar. Kenapa? Karena kerajaan dunia ini tidak kekal. Semua di dalam tangan Tuhan. Pada tahun 1948, Amerika mengutus General Marshall pergi ke Eropa, bertemu dengan orang Inggris, orang Prancis, bicara bagaimana membangkitkan kembali ekonomi yang sudah dirusak di dalam peperangan dunia kedua di Eropa. Waktu itu mereka mendapatkan kemungkinan untuk mengembalikan, revive the economy in Europe. Saudara-saudara, dengan American aid, dengan dolar membantu kepada orang Eropa. Sesudah itu 2 tahun kemudian diutus ke Tiongkok. General Marshall come to China to search, to investigate, is it possible to help Chinese to have the revival of the economy. Setelah dia melihat beberapa bulan, dia pulang ke Amerika, berpidato di Kongres. This country cannot be helped. China cannot be helped forever. Even though we spend money of millions and millions dollars for helping China, it will be useless. Even though we give money to help China for 3,000 years, will be useless. 3,000 tahun menolong China tetap tidak ada gunanya. Karena negara itu tidak tahu apa-apa. Cuma tahu melahirkan anak tok. Anaknya begitu banyak tidak dididik. Anaknya begitu banyak semua sakit. Seluruh negara sakit. Seluruh negara adalah orang yang begitu banyak penyakit. Itu negara tidak bisa ditolong. 3,000 tahun tidak cukup uang untuk menolong mereka. Tahun 50 sampai sekarang baru 65 tahun. Sekarang Tiongkok yang begitu miskin menjadi negara yang kaya, memberi uang pinjam kepada Amerika yang menjadi miskin. Saudara-saudara, inilah dunia. Dunia ini berubah. Saya tidak ngerti apa kalimat yang katanya. Tuhan berkata kepada George Washington, the country you are going to build will be the strongest and the biggest country, the greatest power in the history of mankind. But one day it will disappear immediately from the history. Saya tidak ngerti. Saya cuma tahu inilah kerajaan dunia. Saya memberikan contoh kedua. Kerajaan yang disebut Reagan. The kingdom of evil. The kingdom of wickedness. The kingdom of darkness. Pada waktu Reagan membicarakan pidato itu, saya ada di Amerika. Saya tepuk tangan mengatakan ini orang pertama yang berani maki-maki komunisme dengan kalimat keras seperti ini. Dan saya kira apa yang dia katakan memang benar. Saudara-saudara, Rusia adalah negara architectural yang pusat kuasanya ada di Kremlin dan Tsar menjadi kaisar yang menguasai mati hidup setiap orang di Rusia. Gereja Ortodoks, Russian Orthodox,
didirikan kira-kira 1013 tahun yang lalu. Daripada satu sungai itu ada orang misioner masuk ke Kiev. Pada waktu 1000 tahun Injil masuk ke Rusia, saya ada di Kiev. Dan saya mengetahui hal itu. Saudara-saudara sekalian. Dan mereka menjadi orang Kristen percaya kepada Tuhan. Tapi imannya tahayul. Teologinya kacau. Dan wahyu itu tahayulnya banyak sekali. Pada waktu Kaisar terakhir yang disebut Nikolas II mempunyai seorang katanya imam. Padahal seorang yang benar-benar adalah seorang dukun namanya Rasputin. Berada di Kremlin menguasai kuasa politik dan kuasa agama. Sehingga tidak ada orang berani menyentuh dia. Waktu Rasputin akhirnya ditembak. Tembak 17 kali belum jatuh. Dia jalan terus. Itu ada kuasa setan di dirinya. Tapi dia dianggap sebagai seorang yang mewakili Tuhan di dalam kerajaan. Tahun 1917 Lenin menggulingkan Tsar. Membangunkan negara komunis yang pertama di muka bumi ini. Berapa banyak orang dibunuh, dibantai, darah berceceran di seluruh Red Square. Darah berceceran di jalan-jalan di St. Petersburg. Saudara-saudara. Tetapi 7 tahun kemudian Lenin meninggal dunia. Lenin meninggalkan dunia tahun 1924. Sun Yat-sen meninggal dunia 1925. Sun Yat-sen masih mempunyai 14 tahun untuk melihat hasil daripada revolusi dia. Lenin hanya 7 tahun melihat hasil dari revolusi dia. Tapi pada waktu Lenin meninggal, hari itu dia panggil semua komradnya, semua orang-orang yang seperjuangan dengan dia, keliling di tempat tidur dia. Dan dia berkata dengan satu kalimat, I am so sorry to tell you what I feel in my heart. My comrades, in order to strengthen my party, Communist Party, I have to kill all those who oppose us. Demi menguatkan partai komunis, saya harus membunuh semua lawan kita. Satu-satu ditembak mati. Supaya komunisme mempunyai kekuatan yang tidak boleh ditantang oleh siapa lagi. Saya kira ini sudah beres. Tetapi akibatnya adalah di luar dugaan saya. Kebencian sudah menjadi akar racun yang menjalar di dalam partai komunisme di Rusia. Dan dia berkata, sampai hari ini akar kebencian, racun kebencian makin luas. Dan tidak ada orang bisa mengendalikan itu. Lalu dia mengatakan satu kalimat lagi. Saya lihat hari depan Rusia sangat gelap. Tidak ada pengharapan. Tidak ada mungkin perubahan menjadi baik. Kecuali Rusia menghasilkan 50 orang suci yang beribadah kepada Tuhan lagi. Ini kalimat terakhir dari pemimpin komunis pertama dari dunia, Lenin, sebelum dia meninggal dunia. Mereka semua dengar juga aneh. Tidak tahu apa artinya. 50 saints. If we have 50 saints, Russia can be revived. Jikalau masih ada orang suci, yaitu orang beribadah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, maka Rusia masih ada pengharapan. If we do not have the 50 saints to come up, Russia has no future, no prospect. Tidak ada pengharapan. Dia dengan sedih meninggalkan dunia. Hari itu diperintahkan, the day when Lenin died, no one supposed to move everything from the original position in his room. Jadi mejanya, kursinya, bukunya, penanya, tintanya di mana, harus tetap di situ. Tak boleh dirubah tempatnya. Saudara-saudara, untuk mengingat pemimpin revolusi yang besar ini, waktu mati keadaan bagaimana. Setelah semua dijalankan itu, sampai tahun 60 lebih, masih ada seorang kawan saya pergi ke Kremlin, dan dia pergi melihat kamar di mana Lenin mati. Dia menemukan
buku terakhir yang dibaca oleh Lenin adalah kitab suci orang Kristen. Saudara-saudara, saya sebentar akan mengakhiri khotbah ini sebagai penutup daripada datanglah kerajaanmu. Kenapa kita berdoa, Thy kingdom come? Karena kita mengetahui, the kingdom is in this world is not right. Kita mengetahui no one can solve the human problem by our own wisdom or our sinful nature. We can do nothing to improve this world, but only return to God. And as a Christian, we should live our life to sanctify ourselves and to glorify our God and to be the witness in this world. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Dunia akan berjalan terus. 10 tahun kemudian Indonesia jadi apa? Saya tidak tahu. 20 tahun lagi Indonesia jadi apa? Saya tidak tahu. Tapi saya mengetahui juga kebencian tidak bisa dihentikan dengan kebencian. Cinta kasih hanya bisa diraih dengan cinta kasih yang lebih besar. Dunia ini tidak mungkin beres. Dan kekuatan Amerika akan dikikis habis dengan peperangan-peperangan, senjata-senjata. Satu hari, kalau ada 500.000 tentara yang berperang, satu orang perlu kira-kira uang $1.000. 500.000 berarti perlu berapa miliar satu hari. Kalau perang itu sampai 8 tahun, perang itu sampai 10 tahun, siapa yang cukup uang menunjang peperang itu? Negara yang paling kaya pun akan menjadi bangkrut. Di dunia ini tidak kerajaan yang beres. Maka kita berkata, Thy kingdom come. Saudara-saudara, sekali lagi saya menyimpulkan, di dalam melihat dunia yang begitu pesimis, jangan kita ikut pesimis. Kita menjadi orang yang tetap positif, tetap optimal melakukan kehendak Tuhan di dalam keadaan yang tidak mungkin. In this the impossible world, we are doing the impossible task to glorify God. Mari kita menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan di dalam dunia yang kacau ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena ajaranmu begitu penting dan firmanmu begitu benar adanya. Kami berdoa sekali lagi, menyerahkan diri kami menjadi anak-anakmu yang sungguh-sungguh menjalankan kehendak-Mu di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan, kebencian dan dosa. Biar kami menyebarkan cinta kasih dan kami dengan positif, dengan optimis dan dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas sesuai kehendak-Mu. Dengar doa kami Tuhan, jadikanlah gereja-Mu utusan dan kesaksian-Mu yang hidup di dunia ini. Khususnya gereja ini, supaya di Indonesia boleh memuliakan nama-Mu. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.